Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin saya membuka masker. Salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat tim Pelayanan Internal Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami memaparkan beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani yang telah kami laksanakan selama ini. Filosofi yang kami ambil dalam slogan ini adalah Jawara. Mengapa Jawara kami ambil? Itu merupakan simbol sifat kesatria masyarakat Banten yang kami adopsi menjadi nilai-nilai sebagai berikut, yaitu jujur, adil, wibawa, akuntabel, ramah dan amanah. Untuk mencapai WBBM ada 6 area yang sudah kami lakukan perubahan. Ya, pertama adalah manajemen perubahan, kedua penataan tata laksana, ketiga penataan sumber daya manusia, keempat penguatan akuntabilitas, kelima penguatan pengawasan, dan keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk manajemen perubahan, kami sudah melakukan kegiatan. Pertama, kami membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja, dan kami telah melakukan SK Kajati tanggal 19 Januari 2021. Kemudian juga kami telah melaksanakan rapat tim kerja WBBM. Kami juga melaksanakan upacara pencanangan dan penandatangan komitmen bersama. Kami juga selaku pimpinan, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi telah menjadikan sebagai role model dengan memberikan contoh teladan bagi seluruh pegawai, antara lain dengan masuk kerja tepat waktu, mengisi absensi yang sudah tersedia, dan memberikan bimbingan dari hari ke hari dalam pelaksanaan tugas baik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri sewilayah Banten. Saya juga sudah menunjuk asisten sebagai agen perubahan, ya, dan juga pihak-pihak lain atau pegawai karyawan yang kami anggap layak untuk sebagai contoh dalam rangka wilayah birokrasi bersih melayani ini. Kami juga sudah memasang spanduk dan banner dalam rangka sukses BBM kepada pegawai, dan kami juga melakukan evaluasi dan internalisasi yang saya pimpin langsung dengan Ketua Tim Kerja Zona Integritas. Kemudian untuk yang kedua, penataan tata laksana, kami sudah menyusun SOP seluruh bidang yang terpadu, terintegrasi, ya, dalam satu buku, dan kami juga sudah meningkatkan penggunaan teknologi dengan melakukan aplikasi SIMKARI, CMS bidang PIDUM dan PISUS, serta aplikasi SPD, sehingga tanda tangan sudah digital, penggunaan surat masuk keluar juga sudah kemudian digital, dan kami juga sudah memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dalam rangka mempublikasikan kerja kami, dan kami juga sudah membuat banner-banner dan kemudian layar-layar TV yang bisa dilihat oleh masyarakat secara umum. Kemudian di area ketiga dalam hal penataan sistem SDM, kami sudah melakukan juga kegiatan administrasi kepegawaian seperti mutasi lokal sudah kami lakukan, perpindahan dari satu kasih ke kasih lain dalam rentang yang sama, dalam posisi yang sama, grade yang sama. Kami juga melakukan pengisian jabatan sudah 4 dan 5. Juga kami memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi, ya, di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan di Banten, serta penerapan punishment yang terukur dan proporsional bagi pegawai yang melanggar aturan sesuai dengan tingkat kesalahannya dengan melakukan SK penjatuhan hukuman. Saya juga sudah melakukan kegiatan internalisasi baik internal maupun eksternal, ya, mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai. Juga kami mewajibkan seluruh pegawai untuk melakukan absensi dengan fingerprint. Kami juga meningkatkan kapasitas pegawai dengan rangka melakukan FGD dan melakukan diklat-diklat terpadu lainnya. Kemudian di area keempat, dalam rangka penguatan akuntansi kinerja, kami juga sudah membuat perjanjian kinerja bagi seluruh pegawai, membuat fakta integritas yang ditangani oleh saya dan seluruh pegawai, mengisi laporan kinerja secara online seperti Imonip Kemenq, Imonip Bappenas, dan kemudian juga aplikasi Tepra, ya. Dan kami alhamdulillah melakukan apresiasi terkait dengan pelaporan melalui online tersebut. Kami juga melakukan rapat evaluasi pencapaian kinerja setiap bulan. Kami evaluasi teman-teman para asisten dan kabakti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan kami juga melakukan menyusun anggaran melalui aplikasi Sakti Kementerian Keuangan yang terpadu dengan Biro Keuangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sedangkan untuk penguatan pengawasan, ya, kami juga melakukan pengawasan melalui monitor CCTV yang kami pasang di berbagai tempat, ya,
baik di tempat kerja maupun tempat-tempat publik lainnya. Kami juga memasang kunci akses gedung sehingga hanya pihak-pihak berkepentingan bisa masuk ke arena gedung Kejaksaan Tinggi Banten ini. Kemudian juga kami memasang banner digital dan spanduk gratifikasi, pungutan liar, whistleblowing system, dan anti korupsi di beberapa area sehingga dapat dilihat oleh masyarakat dan pegawai, menunjukkan komitmen kami dan kemudian ke transparansi kami dalam rangka pengelolaan pelayanan publik pada masyarakat. Kami juga melakukan pembinaan secara monitoring dan evaluasi kepada seluruh pegawai negeri yang ada di Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi Banten dalam rangka penguatan zona integritas menuju WBK. Karena saya mendorong terus mereka agar bisa mencapai WBK yang tahun lalu sempat gagal. Kemudian di arena ke-6 ya, kami juga meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik ya. Kami juga punya gedung yang ada di depan, gedung pelayanan terpadu satu pintu sebagai ujung tombak pada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa kemudian meminta informasi, melihat informasi tentang kinerja kami, sekaligus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan harapan terhadap kami di Kejaksaan Tinggi Banten ini. Kami juga sudah membangun gedung Adiaksa Record Center yang memadukan seluruh arsip ya, mendokumen arsip-arsip sejak Kejaksaan Tinggi Banten berdiri tahun 2003 sampai saat ini. Kami juga membuat sekarang ini tentang ruang tahanan sementara sehingga teman-teman di Pisus yang penyidik bisa kemudian tidak kesulitan apalagi di tengah pandemi ini ya, di mana sulitnya kemudian mencari ruang tahanan karena masalah keterbatasan daripada rutan-rutan yang ada di Banten ini. Kemudian juga kami membangun gedung Government Law Office ya, sebagai bukti dan komitmen kami untuk membantu pemerintah daerah dan kemudian BUMN yang ada di Banten ini dalam rangka pelayanan hukum, legal opinion maupun legal audit pada mereka. Kami tentu saja di era pandemi juga menerapkan protokol kesehatan dan pelayanan pada masyarakat ya. Oleh sebab itu gedung PTSP yang kami punya itu kami lengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, antara ruang tamu, meja pelayanan, ruang pelayanan hukum, ada minibar, ada smoking room dan toilet, sehingga mereka bisa lebih nyaman, lebih rileks ketika meminta informasi ataupun ingin mengetahui tentang kinerja kami di Kejaksaan Tinggi Banten ini. Kami juga menggunakan aplikasi buku tamu digital ya, yang membatasi pertemuan face to face baik dengan pejabat utama maupun juga dengan teman-teman jaksa dan para pegawai Kejaksaan Tinggi Banten ini. Dan kami juga sudah memasang maklumat di berbagai tempat di gedung PTSP ya dan gedung lain, sehingga ini menjadikan komitmen kami terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Kami juga menyediakan ruang koordinasi untuk penyedia jaksa sehingga dia bisa berkonsultasi tentang perkara yang sedang ditangani ya, dan menyiapkan pemeriksaan teman-teman Pisus, penyidik, polisi, CCTV, sehingga saya bisa mantau dari ruang kami, pimpinan maupun juga Aspisus, saya bisa juga melihat kinerja daripada para jaksa penyidik yang melakukan pemeriksaan di lapangan. Kemudian juga kami menyediakan tempat parkir khusus wanita, disabilitas, dan tempat penunjuk arah, sehingga akan memudahkan bagi mereka yang akan datang ke kami atau meminta informasi pada kami. Dan hal lain yang kami lakukan adalah kami juga memasang SOP pelayanan terpadu di PTSP itu ya. Itu beberapa hal terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian yang berikut, kami juga memiliki perpustakaan digital ya, yang satu-satunya perpustakaan di Kejaksaan Republik Indonesia ini yang sudah berbasis digital, yang bisa dimanfaatkan bukannya pegawai tapi masyarakat secara keseluruhan. Kami juga mempunyai masjid yang cukup representatif baik untuk pegawai maupun masyarakat sekitar. Bahkan di masjid tersebut kami bisa membuat sebuah program disebut dengan Rumah Tahfidz Adiaksa. Ini pertama di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia di mana kami bisa mendidik para santri dalam rangka menghafal Quran. Kami juga menyiapkan sarana olahraga di lingkungan kantor dan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman para pegawai di Kejaksaan Tinggi Banten ini. Itu beberapa hal yang kami lakukan dalam rangka kami menuju wilayah birokrasi bersih melayani, dan saya mohon maaf apabila dalam pemaparan kami ini ada hal yang kurang berkenan baik pada tim penilaian internal maupun Bapak Ibu sekalian. Demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.